Saudara, polisi menetapkan anak yang diduga membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan sebagai anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Polisi telah melibatkan tim psikologi forensik guna mendalami kondisi kejiwaan. Polisi terus mendalami motif anak yang diduga membunuh ayah dan neneknya di Cilandak, Jakarta Selatan. Sejumlah pemeriksaan dilakukan polisi, termasuk psikologi forensik terhadap pelaku yang masih di bawah umur. Pakar pelindungan anak mengimbau pihak kepolisian melibatkan peran pendamping sosial dan hukum untuk anak berhadapan dengan hukum atau ABH dari proses penyelidikan hingga penyidikan. Pada saat anak berkonflik dengan hukum, apalagi dia diduga melakukan tindak pidana, kira-kira begitu, maka tentu harus mendapatkan pendampingan hukum, ya. Ini merupakan hak yang dilindungi oleh negara melalui undang-undang, baik Undang-Undang 35/2014 maupun Undang-Undang 11/2012 tentang sistem peradilan pidana. Psikolog forensik Reza Indragiri mengatakan perlu ditelaah faktor-faktor yang memunculkan perilaku jahat dalam diri anak, termasuk bagaimana relasi sosial di lingkungan sekolah maupun keluarga. Kondisi mental anak dan kegiatannya sehari-hari bisa mempengaruhi perilaku anak. Paling tidak ada 5 sistem atau 5 lingkungan yang perlu ditelaah. Mulai dari sistem mikro sampai dengan sistem makro. Saya mencari tahu ada tidak kemungkinan bahwa anak ini memiliki kondisi mental yang khusus sifatnya. Saya juga mencari tahu tentang fantasi-fantasi kekerasan yang ada pada dia. Bicara fantasi kekerasan, berarti relevan bagi kita untuk mencoba mengidentifikasi apa saja yang dia baca, situs apa saja yang dia kunjungi. Yang ketiga, saya akan mencoba menganalisis tentang pola pengekspresian amarah. Yang keempat, saya akan mengecek stabilitas dia di lingkungan pendidikan. Yang kelima yang juga coba saya cari tahu adalah relasi sosialnya. Sementara menurut polisi, kondisi ibu pelaku dilaporkan telah membaik dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Namun belum bisa dimintai keterangan terkait kasus ini. Jadi ya sementara masih menunggu hasil psikologi gitu. Karena kan ini anaknya jelas pelaku tunggal, ya. Pelaku tunggal, anak di bawah umur. Untuk mengetahui motif itu memang harus didalami dari segi kejiwaan, ya, dari psikologi forensik. Ya, kalau untuk ibunya nanti kita ambil keterangan, cuman kan tidak mungkin gitu loh dengan kondisi yang sekarang. Tapi tanpa keterangan ibunya pun ya kita sudah bisa sampai detik ini menentukan posisi anak ini sebagai apa. Sebelumnya, polisi juga telah melakukan sejumlah pemeriksaan terhadap pelaku. Dari hasil pemeriksaan laboratorium dan urin, pelaku dinyatakan negatif narkoba. Kini, polisi masih menunggu hasil tes kejiwaan terhadap pelaku. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Selamat siang, AKP Nurma. Bu Nurma, status anak berhadapan dengan hukum ini saat ini seperti apa? Siap. Statusnya dari kemarin saksi semalam ya sudah ditetapkan menjadi tersangka. Karena apa sudah ditetapkan tersangka? Karena memang alat bukti sudah cukup itu, Mas. Ada berapa jumlah alat bukti yang sudah dipastikan dimiliki oleh polisi? Ya, alat bukti itu ya kita menentukan seseorang menjadi tersangka itu harus jelas, Mas. Jadi dari mulai alat bukti yang menunjukkan keterangan dari saksi, ya, kemudian keterangan yang disangkakan, yang melakukan, kemudian dari bukti-bukti yang ada. Nah, itu sudah cukup bagi penyidik PPA menentukan seseorang menjadi tersangka. Oleh karena itu, kemarin kita sudah menentukan bahwa dari anak yang berkonflik dengan hukum ini sudah dinyatakan menjadi tersangka, gitu, Mas. Sudah dinyatakan sebagai tersangka. Motifnya apa, Bu Nurma? Ya, nah motifnya ini masih kita dalami.
karena memang motifnya ini harus jelas ya Mas, karena memang dilakukan oleh seorang anak berumur 14 tahun. 14 tahun kemudian anak SMA kelas 1. Oleh karena itu kita menggali apa-apa saja yang kita bisa dapat keterangan-keterangan mulai dari pihak sekolah. Hari ini pun dari pihak sekolah datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Antara lain guru BP, kemudian juga kepala sekolah. Nah, itu yang kita mintain keterangan bagaimana sesehariannya di sekolah ya. Apa memang interaksinya bagaimana, itu harus jelas Mas. Keterangan-keterangan itu memperjelas kasus yang terjadi tentunya. Bu Nurma, informasi penting apa dari pihak sekolah terkait dengan karakter ataupun keseharian tersangka? Jadi dari keseharian, kemudian karakternya anak ini memang agak tertutup. Kemudian anaknya pintar. Untuk interaksi dengan teman guru itu biasa selayaknya anak SMA, kemudian selayaknya guru dengan murid. Itu jadi ya ramah lah, masuk di kategori anak pintar. Gitu. Selama di sekolah apakah ada perbuatan ataupun perlakuan yang khusus yang disorot oleh pihak sekolah, Bu Nurma? Sejauh ini anak tersebut tidak. Ya, jadi sejauh ini biasa-biasa saja seperti anak yang lainnya. Oke, baik. Gitu. Bu Nurma, kan ada pemeriksaan kejiwaan juga oleh psikolog forensik. Apakah penetapan status tersangka ini tidak menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan, Bu Nurma? Halo. AKP Nurma, Polres Metro Jakarta Selatan juga melakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap korban. Apakah penetapan tersangka ini tidak menunggu hasil dari pemeriksaan psikologi forensik? Halo. Oke. Mohon maaf, kami sambungan dengan AKP Nurma, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan terputus. Hingga saat ini Polres Metro Jakarta Selatan sudah menetapkan anak berhadapan dengan hukum sebagai tersangka kasus pembunuhan di Cilandak, Jakarta Selatan.